yang luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin, pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Jokowi sebetulnya memanfaatkan momentum kehebohan ini. Sebetulnya ini seiring perjalanan waktu dia akan tidak menjadi siapa-siapa. Mengapa Pak Jokowi tidak mengambil langkah mundur itu maksud saya sebelum dipecat? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan keputusan resmi memecat 27 kader PDIP. Dari 27 itu ada 3 nama yang ramai dibicarakan karena satu, Jokowi ya, selaku mantan presiden 2 kali lagi secara berturut-turut. Ada lagi Gibran, anaknya yang sekarang posisinya adalah wakil presiden. Dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, menantunya yang terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara. Di luar itu ada beberapa politisi gaek di PDIP yang juga ikut dipecat. Misalnya Marwarar Sirait, kemudian juga ada Effendi Simbolon ya, salah satu yang juga merupakan politisi kawakan di PDIP. Nah, untuk membahas soal ini kita mendiskusikannya dengan 2 narasumber yang sudah sangat kita kenal. Kenalkan dulu, pertama Ban Hera, Tadi udah terkenal, masih dikenalin. Direktur 5 ya, Lika Madani. Ini basa-basi saja mau memperkenalkan. Dan satu lagi Buya Tafta, tokoh masyarakat, pengamat politik, Partikelir. tapi analisisnya tajam, setajam silet. Nah, saya ke Bang Ray dulu ya. Oke. Bang Ray, ini PDIP ini telat atau gimana? Karena dulu kan santer sekali dorongan untuk memecat Pak Jokowi terutama ya. Setelah ada pisah jalan itu ya di beberapa tahapan saat dirinya menjadi presiden saat itu, gimana? Administrasinya sih telat ya, tapi sebetulnya kalau pemecatan itu sudah terjadi sejak dari dahulu. De facto begitu ya. Cuma kenapa administrasinya dikeluarkan sekarang? Saya kira ada 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama kan ia mempertimbangkan elektoral di Pilpres 2024 dan di Pilkada 2024. Nah, 2 peristiwa ini sekarang sudah nggak ada. Jadi mungkin PDI masih berpikir kalau kita keluarkan surat pemecatan, ya suara mungkin akan makin anjlok gitu lah kira-kira ya. Karena bagaimanapun saat itu Pak Jokowi masih memberi efek yang bagus lah kepada siapa yang ia dukung gitu kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua mungkin soal pertimbangan nggak enakan hati PDI-nya gitu. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan dahulu, Pak Jokowi masih jadi presiden loh. Kan nggak enak, presiden aktif dipecat oleh partai gitu kan nggak enak dengarnya gitu loh Pak. Nah mungkin karena itu mereka masih berpikir udahlah hormati aja dulu, nanti setelah selesai Pilpres baru kita perhitungkan gitu. Lagi pula saat itu kan 2 atau 3 kader mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaannya Pak Jokowi gitu kan saat itu. Ini alasan yang kedua. Nah alasan yang ketiga tentu melihat situasinya apa yang menimbang yang satu yang kedua. Sekarang itu juga nggak terpenuhi. Gitu. Efek Jokowi di pilkada kenyataannya nggak terlalu besar kan. Situasinya netral sekarang. Netral gitu. Dan efek yang menurut saya paling membuat mereka PDI itu makin yakin untuk mengeluarkannya sekarang adalah efek Jokowi di pilkada ternyata udah dibaca nggak sebesar yang diduga. Di Jawa Tengah kenaikannya cuma 2%. Dari elektoral di Pilpres 56 sekarang 58. Artinya kan kenaikannya cuma 2% dari Pilpres gitu ya. Sementara PDI-nya di Jawa Tengah naik 4%. Sebelumnya mereka 36, nah sekarang sekitar 40-an sekian gitu. Artinya bilang rebound sebenarnya. Rebound. PDI-nya kalau dilihat dari bukan angka, dilihat dari kualitasnya sebetulnya yang mengambil keuntungan di Jawa Tengah itu adalah PDI Perjuangan gitu ya. Di Jakarta lebih terasa lagi, ya kan Pram sama Rano disiapkan last minute ya kan, cuma 1 hari sebelum pendaftaran dibuka, kenyataannya mereka jungkir hanya dalam 1 putaran loh, 50 plus 07% kan. Nah itu artinya pengaruh Pak Jokowi mulai secara perlahan menurun, dan oleh karena itu
mereka keluarkan sekarang surat pemberhentian itu gitu. Tapi apa efeknya kalau ke Pak Jokowi gitu? Nah ini menurut saya yang sejak dari awal tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kenapa gitu? Karena beliau sendiri menunda-nunda untuk keluar dari partai politik dari PDI sehingga dia kehilangan kesempatan emas untuk dipinang oleh partai politik yang lain. Anda bisa bayangkan kalau ia saat itu misalnya menyatakan mengundurkan diri dari partai, dengan sendirinya partai-partai yang lain akan berebutan menempatkan dia di posisi-posisi strategis gitu ya, entah itu ketua inilah, ketua itu dan sebagainya karena daya jual elektorannya kuat sekali kan. Nah itu satu tuh. Nah sekarang beliau lewatkan kesempatan itu, sekarang partai-partai berpikir, ya kan? Nah kalau apa namanya? Pak Jokowi sih boleh aja bergabung dengan kita sama seperti Adnan mau gabung, Buya mau gabung, semua terbuka. Dianggap sebagai kan calon biasa. Iya kan partai politik ini semakin banyak orang gabung ke dia ya makin senang kan. Apalagi orang yang mau masuk ini membawa suara kan. Tapi kalau orang mau masuk ini mau langsung tiba-tiba top leader, tunggu dulu dong. Ya kan? Nah itu yang kita lihat sekarang tuh. Partai monggo, tapi nggak memberi jaminan untuk mendapatkan posisi yang top leader lah partai itu gitu. Sama seperti bahasa Gerindra kalau kita menarik itu, kami terbuka dengan Pak Jokowi, tapi kami nggak maksa. Artinya, iya artinya saya nggak tertarik amat lah kan kira-kira gitu loh ya kan. Nah itu. Nah yang kedua yang menurut saya yang luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin. Apa gitu, pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Coba kan ya itu Bu ya, itu kan satu-satunya mantan presiden yang dipecat partai. Enak gak kedengaran Bu ya, mengharukan kan, punya kredikan baru ini. Ya Pak Jokowi ini gimana tuh ya? Pemecatan terhadap Jokowi yang sekarang heboh dibicarakan di mana-mana, saya kira itu ekspresi kemarahan yang tertunda. Ya, dari akumulasi soal-soal yang muncul dari perangai Pak Jokowi sebagai kader partai, ya kan? Ya gitu-gitu. Jadi ini puncaknya. Lalu pertimbangan yang lebih teknisnya tadi yang dijelaskan oleh Rai, ya, bahwa ya mungkin ada pertimbangan politik yang bersifat elektoral gitu kan, bla 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 segala macam, karena waktu itu kan pilkada masih belum diselenggarakan di mana-mana kayak gitu. Nah, jadi ini adalah ekspresi kemarahan yang sebetulnya udah lama kan, makanya secara de facto sebetulnya dia udah lama nggak PDIP gitu ya. Tapi PDIP perlu dong secara administratif dan formal membuat pernyataan terbuka tentang pemecatan ini karena berkaitan juga untuk membangun gengsi dia sebagai institusi. Kita nggak bisa dilecehin kayak gini gitu. Kita ini partai besar dan sebagainya. Jadi kalau mau dipertahankan, apa juga alasannya untuk mempertahankan Jokowi yang sudah tidak jadi presiden, dan sejak jadi pada saat presiden periode kedua itu pun dia sudah ngambil jarak begitu jauh dari PDIP dan terbantu yang lain. Ya. Jadi kalau melihat dari perspektif PDIP-nya, dia punya alasan yang cukup untuk memecat Jokowi segala macam. Tapi yang penting adalah apa reaksi Jokowi terhadap pemecatan itu? Hari ini beredar video dia jalan-jalan ke mall, ya, sama cucunya, sama istrinya, sama segala macam-macam, ya kan? Ya, pikir cara itu tetap efektif dengan posisi barunya sebagai mantan presiden. Bukan, dia ingin mengatakan ini tipikal orang Jawa ya, ini tidak ingin melakukan perlawanan terbuka, jadi sifatnya simbolik kayak gitu. Dengan dia keluyuran dengan anak cucunya santai di mall segala macam, padahal dia lagi dibicarakan di mana-mana karena dia pecat. Itu untuk mengatakan kepada mereka, emang gue pikirin, baik-baik saja. Iya kan, nggak ngefek apa-apa ke saya segala macam. Dan ini tipikal, bukan hanya kasus ini, banyak kasus yang lain dia menghadapinya dengan cara seperti ini, simbolik, iya kan? Termasuk sebelumnya kan pernyataannya sekarang ke partai apa? Partai perseorangan. Perseorangan kayak gitu, serilek itu dia menjawab. Itu maksudnya apa sih? Saya nggak terlalu paham tuh ketika Pak Jokowi bilang itu partai perseorangan atau bukan. Artinya dia tidak memikirkan yang kayak gitu-gitu, gitu loh, iya kan? Dia hanya memikirkan dirinya. Jadi orang yang mengalami narsisme berat itu sebenarnya Jokowi. Iya.
dia nggak mikirin yang lain-lain. Dia bukan aktivis partai dalam pengertian yang kita pahami. Ya, artinya berkarir politik dengan jadi fungsionaris, aktif, bukan, gitu kan? Dia adalah anak yang mendapatkan keberuntungan dari sebuah momentum, ya. Yang sekarang momentumnya mau dikembalikan lagi. Iya, udah nggak ada alasannya, gitu kan? Udah nggak ada alasannya. Berarti PDIP juga nggak berhitung sama sekali terhadap Gibran ya, karena posisinya kan wakil presiden. Semestinya dengan posisinya sebagai wapres dia punya pengaruh politik dong. Bagaimana pengaruh politik dong, dia sendiri dianggap anak haram oleh PDIP melalui proses yang kayak gitu-gitu, iya kan? Kayak gitu. Dan pada saat PDIP mendukung Ganjar dan Mahfud segala macam kayak gitu kan, Jokowi secara terbuka melakukan perlawanan dengan caranya menggunakan instrumen kekuasaan dia sebagai presiden. Jadi ini adalah akumulasi dari kejengkelan yang cukup berat yang ditanggung oleh PDIP, ya. Dan itu harus dia tumpahkan secara terbuka. Itulah pemecatan. Jadi jangan dilihat arti legalnya saja, administratifnya bukan, tapi itu adalah akumulasi. Dan PDIP juga mendapatkan semacam kredit ya terhadap keputusan ini ya, karena kemudian dianggap sebagai partai yang punya prinsip ya. Iya. Dibandingkan partai-partai lain gitu. Itu arti. Kita kan juga tahu di partai lain persoalannya mungkin sama gitu ya. Ada beberapa yang balelo, tapi kemudian lompat ke sana, lompat ke sini gitu ya. Kan ini kan sebenarnya ya Bung Anan, ini kan hukum organisasi biasa. Iya. Ada kalau udah nggak setuju, nggak sesuai dengan apa namanya keputusan partai, bahkan bukan nggak sesuai, bahkan ingin melawannya gitu ya, membelokkannya dan sebagainya. Pilihannya cuma dua, Anda mundur atau Anda dimundurkan. Itu namanya berorganisasi. Yang unik itu kalau partai membiarkannya. Kan udah jelas-jelas Pak Jokowi punya pilihan, bahkan pada tingkat tertentu kalau benar apa yang disebutkan oleh Bung Adi Wijayanto, ada keinginan dari Pak Jokowi untuk menahan laju suara dari PDI Perjuangan. Kita punya alasan apa lagi untuk mengatakan Anda nggak dikeluarkan dari partai gitu loh. Iya. Jadi itu hukum organisasi biasa dan bagian dari upaya partai untuk membangun gengsinya sebagai partai yang bukan kaleng-kaleng gitu kan. Ya, gini, kan kalau saya kalau soalnya administratif ya, arti administratif itu ditandai dengan bahwa dia punya kartu anggota kan. Iya. Ya, kan banyak sekali orang yang sebetulnya tidak bagus-bagus amat kan nggak dipecat. Tapi kenapa ini dipecat segala macam kayak gitu? Kalau Anda mau membangun gengsi ya, Anda harus lawan oleh orang besar, maka Anda ikut besar ya, gitu kan? Ya. Gitu kan? Nah, Jokowi dipecat itu punya arti simbolik bahwa kita nggak main-main dengan disiplin partai ini, gitu kan? Kayak gitu-gitu loh. Selain juga ekspresi kemarahan dari akumulasi soal-soalnya. Tapi kan kalau Bobi kan memang sudah ke Gerindra kan, ya itu ya otomatis lah dikeluarkan dari. Nah, yang saya mau katakan itu sebenarnya Bung Adnan, mengapa Pak Jokowi tidak mengambil langkah mundur itu menurut saya sebelum dipecat? Sebab ketika sudah dipecat seperti sekarang, statusnya adalah mantan presiden yang dipecat oleh partai politik. Kan kata dipecat itu kan ya ada nuansa negatif yang cukup di dalam. Ini kalau sekiranya saat itu beliau langsung mengatakan mundur dari partai, ada kemungkinan seperti yang Anda ceritakan tadi, karena mereka masih punya power kan. Semua partai akan berebut. Mungkin Gibran akan didorong masuk ke mana macam-macam. Seperti terjadi pada PSI di mana anaknya langsung dalam 2 hari jadi ketua umum. Ya, kalau kasusnya Jokowi itu sebetulnya ya kan bukan dia berpikir kenapa saya tidak mundur aja sekalian. Kalau itu orang berpikir normal namanya kan. Ya, normal dalam pengertian gitu loh, right? Dalam pengertian bahwa sebelum dipecat kan saya jauh lebih terhormat mengundurkan diri. Iya. Kalau kita punya pikiran serius soal itu, pertanyaannya adalah apakah Jokowi memikirkan soal-soal kayak gitu serius? Nggak tahu saya. Bukan saya enggak. Atau mungkin Pak Jokowi pikirannya ya mungkin masih dipecat nanti. Iya. Atau enggak, kalau bayangan saya bukan itu. Bayangan saya kan mereka cukup banyak diuntungkan dari politik terzalimi. Ya kan, Pak Jokowi itu meraih simpati begitu besar karena diposisikan sebagai orang terzalimi. Bahkan dikesankan dizalimi oleh ketua umum partainya sendiri yang disebut dengan petugas partai.
Sehingga memutar itu juga yang terjadi pada Gibran. Dianggap dizalimi hak politiknya karena diprotes banyak orang untuk jadi wakil presiden. Hal yang sama terjadi pada Pak Prabowo ketika ia dicecar oleh Anies, dicecar oleh Ganjar gitu ya. Lalu diberi nilai di bawah 5 gitu. Yang terjadi adalah politik terzalimi dan orang simpati kepada Pak Prabowo. Saya kira di Pak Jokowi yang bekerja itu termasuk waktu dia yang ke mall-mall ini gitu loh Pak. Dia ingin menunjukkan, termasuk dia menyebutkan partai perseorangan. Dia ingin menunjukkan sebagai orang yang tetap terzalimi. Padahal alamnya udah berubah nih sekarang gitu loh ya kan. Kenapa perginya ke mall ya, nggak ke pasar? Ya dia mau relaksasi saja. Intinya adalah gue nggak pikirin gituan. Kalau ke pasar ya mestinya biasanya kan ke gorong-gorong ya. Kalau dia mau melakukan playing victim ya, ini buat orang politisi dia masih ada tujuan lain yang bersifat politik, ya kan? Karena dia berharap dukungan apa segala macam, maka playing victim dimainkan. Sekarang dia mau ngapain lagi dengan playing victim? Dia memainkan ini Bu ya, tetap dengan dia datang ke mall itu mau menunjukkan ekspresi perlawanannya sebagai orang yang dia sedang memainkan kartu politiknya. Orang ini kelihatan Bu ya, orang yang belum merasa harus berhenti di dunia politik gitu loh kira-kira tuh. Atau dia masih merasa bahwa tanpa menjadi presiden pun dia tetap punya pengaruh. Alias itu yang ada sesuatu yang saya khawatirkan. Yang saya lihat dari dia ke mall itu, dia masih merasa dia magnet politik gitu. Persis, itu yang mau saya katakan. Jadi Jokowi sebetulnya memanfaatkan momentum kehebohan ini segala macam. Sebetulnya ini seiring perjalanan waktu dia akan tidak menjadi siapa-siapa. Iya kan? Ya, kan soal itu hukum Allah. Soal waktu aja ini. Hukum Allah. Soal waktu aja, ya kan? Jadi imajinasi kita tentang Pak Jokowi, ya segala macam akan berakhir juga. Akan berakhir. Kan kalau soal politik itu fenomena elit. Siapa sih rakyat yang setiap hari mikirin kayak gitu-gitu? Nggak ada. Jadi heboh soal Jokowi segala macam itu memelihara ingatan publik tentang ketokohan dia. Begitu senyap situasi normal segala macam. Nggak ada. Persoalan-persoalan baru muncul, isu-isu yang lebih aktual, yang lebih menarik untuk diperbincangkan menarik. Saya melihatnya begini Bu ya, setelah panjang begini nih, kelihatan yang susah move on dari hubungan ini, itu bukan PDI-nya, tapi justru Pak Jokowi-nya. Iya tentu, kelihatan yang enggak. Atau dia merasa bersalah sebenarnya? Bukan, kelihatan beliau itu merasa belum sepenuhnya senang dikeluarkan dari partai itu gitu loh Pak. Jadi ada selalu keinginan untuk membuat PDI ini terhambat. PDI ini dalam posisi yang disikapi secara negatif oleh publik. Nah itu misalnya mengapa ia terus ikut menjagokan Lutfi misalnya ya kan dia tahu lawannya adalah PDI Perjuangan gitu ya. Kenapa ia ingin main di cawe-cawe di Jakarta? Ya tentu banyak pertimbangan yang lain, tapi dia tahu juga karena ada PDI Perjuangan di sebagainya sana gitu. Jadi kalau kita lihat termasuk di dalamnya soal dia menuduh PDI itu sebagai partai perseorangan gitu ya, lalu kemarin turun di mall ya seperti ingin meremehkan pemecatan itu dan sebagainya, itu menunjukkan kepada kita masih ada gejolak dalam diri Pak Jokowi itu yang merasa mungkin dia merasa bahwa ia dizalimi oleh PDI gitu loh kira-kira tuh, sehingga dia ada respon, dia selalu ingin menolak itu semua gitu. Tapi lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi kalau Pak Jokowi berada dalam situasi itu, ia sebetulnya sedang mengerdilkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena partai-partai yang ada sekarang ini pasti akan berhubungan dengan PDI di masa yang akan datang. Nggak perlu jauh-jauh, Golkar dengan PDI koalisi di Banten, kira-kira gitu tuh ya. Gerindra mungkin di tempat-tempat yang lain koalisi dan sebagainya. Kamu di mana? Pak Jokowi di mana? Di gorong-gorong tadi kata. Itu kira-kira tuh. Yang saya mau katakan itu, PDI ini punya potensi yang akan kuat di masa yang akan datang. Kita lihat terus dia sebagai institusi dia akan eksis. Anda cuma persen loh. Dan Anda mengharap 80% itu akan berada di belakang Anda semuanya.
Itu nggak kejadian di pilkada ini, sudah nggak kejadian gitu. Iya gitu. Jadi kalau dia terus membuat peta dia berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan gitu, ya partai-partai yang lain ini juga akan kesulitan berkomunikasi dengan dia. Sebab lama-lama partai ini, ya daripada kita kerjasama dengan Pak Jokowi, kan kita kerjasama dengan PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya orang, ini kan Pak Jokowi ini berhasil sebagai figur yang tadinya kita anggap bukan tokoh yang terlalu menggiurkan, populer segala macam. Tiba satu momentum dia bisa membuat prank secara nasional. Kena prank semua kita. Sudah pada periode pertama itu kan sebetulnya produk dari prank dia. Iya kan? Mungkin kita harus membuat hari prank se-Indonesia. Nah, pada periode kedua baru mereka terkaget-kaget bahwa kita adalah korban dari prank. Nah, itulah kaum perguruan tinggi berteriak, aktivis berteriak dan segala macam. Kalau saya enggak, ya. Kenapa? Karena sejak dari Januari 2019 saya sudah mengatakan, Januari atau Oktober saya lupa persisnya Bu ya, saya sudah mengatakan cara memimpin Pak Jokowi ini persis seperti Orde Baru 11-12 saya. Iya. Ya, artinya secara umum orang merasa kan dulu banyak sekali ya loyalisnya itu ya balik badan menghajar dia gila-gilaan kan. Termasuk pendiri Tempo. Ya, kayak gitu-gitulah ya kan. Sebagian tetap masih betah di sana karena enak gitu. Ya. Ada Ada barter kan. Ada barter. Gak masuk kayak gitu. Memang marah semua segala macam. Tetapi ya Jokowi sudah mendapatkan apa yang dia mau. Jadi presiden 2 periode. Impian dia 3 periode gagal. Tapi itu kan memang hampir mustahil bisa dia raih kan. Karena soal desain konstitusi kayak gitu-gitu. Tapi secara umum dia sudah merasa menang dari apa yang dia alami sekarang ini. Termasuk walaupun itu dipecat di apa segala macam. Apa karena pada dasarnya ini kan bukan politisi karir di partai. Bukan. Dia adalah anak yang tumbuh dalam sebuah rahim momentum yang menguntungkan. Apa yang namanya Buya? Saya nggak tahu gitu. Saya membayangkan Pak Jokowi ini dia merasa bahwa dia masih bisa memainkan banyak pion gitu. Iya. Jadi ada sindrom itu masih. Iya, ada sindrom itu. Kalau Anda sedang berkuasa, Power syndrome. Iya. kalau Anda sedang berkuasa, betul Anda bisa dengan dirimu sendiri, Anda bisa mainkan ini banyak permainan. Apalagi ada parcok segala. Ada ini, iya makanya. Lo, Anda sudah nggak berkuasa lo. Anda masih punya keyakinan bahwa ini lo bisa kendalikan, ini lo bisa kendalikan. Jadi kesan saya Pak Jokowi itu masih merasa bahwa dia bisa mainkan ini, mainkan itu gitu dalam kondisi yang dan jejaring individual dia yang selama ini dibangun sekarang juga sudah urusan itu dengan sendirinya akan hilang. Jadi kalaupun misalnya katakan orang yang di Sony kader Pak Jokowi kader, lihat setahun ini aja, tahun kedua udah tidak lagi cerita. Betul. Seperti juga Pak Jokowi berubah. Wah, Pak Jokowi aja berubah ya. Ya apalagi yang lain kan. Bahkan paling yang lain mengatakan kan saya ikut gayanya Pak Jokowi ya. Jokowi efektif dengan segala manuvernya itu pada saat dia menjadi presiden ya. Jadi kekuasaannya real. Ya kayak gitu. Dia bisa atur semua. Jadi resource politiknya itu besar sekali karena itu melekat pada resource negara. Ya kan. Kayak gitu-gitu. Dan dia tahu betul bagaimana memaintain orang yang loyalis sama dia, ya kan? Itu orang yang paling ingat jasa orang itu. Iya. Selalu dia maintain. Kalau dia ingat jasa orang kan mestinya dia nggak lupakan PDI dong. Karena dianggap petugas partai. Ya kan? Coba banyak teman aktivis kita yang dia maintain segala macam, ada yang jadi komisaris ini segala macam. Dia akan maintain Buya selama ia bisa kendalikan. Persis. Kalau udah nggak bisa dikendalikan sama dia, keluarkan. Iya. Dia itu orang yang tahu balas budi. Dalam pengertian tadi saling membalas. Kayak gitu-gitu. Ya saya adalah beberapa teman saya nggak bisa cerita ya kan. Yang akhirnya sekarang jengkelnya minta ampun ngelihat perangai yang terjadi pada ujung periode kedua ini kayak gitu-gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya poin yang mau saya katakan adalah Pak Jokowi itu dia punya kemewahan berkuasa sampai 2 periode. Ya. Yang barangkali tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh dirinya sendiri. Jangankan kita gitu loh, ya kan. Bahkan Megawati untuk masuk ke sana aja nggak bisa. Nggak bisa. Lalu tiba-tiba dia dapatkan itu semua. Itu tidak gampang merubah perangai dia setelah tidak jadi presiden untuk menjadi orang biasa. Gitu loh. Sindrom itu akan kuat sekali karena dia merasa
oh dulu kan saya punya pengaruh ini, segala macam kayak gitu itu. Yang dia lupa adalah bahwa dia begitu punya efek, punya pengaruh dan sebagainya karena ada kekuasaan real. Begitu kekuasaan real itu nggak ada, ya hanya sejumlah orang yang punya simpati personal saja, kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Oke, ini mantan presiden yang landingnya paling buruk pasca reformasi ya. Dari sudut kita dia biasa aja itu. Jalan-jalan tuh mau. Ini pesan buat Pak Jokowi langsung ya, kalau mendengar kalau buzzer itu selalu mengatakan dasar lo nyinyir aja. kalau menyaksikan channel kita, mulai membiasakan diri untuk menjadi orang biasa, karena dulu bisa begini begitu itu kan adalah statusnya sebagai presiden, sekarang enggak, jadi mulai untuk menjadi orang biasa, mulai untuk tidak dihubungi para elit politik gitu ya, karena setelah dipecat pun tidak ada yang membuka dan karpet ya dari partainya pun sekarang. Ada hal penting yang harus saya katakan ya, sejak ada sebuah fenomena politik yang terjadi di lingkungan elit semua. Mereka berpikir politik itu sepenuhnya hanya penggalan kekuasaan dari waktu ke waktu. Ya. Dia lupa bahwa politik itu adalah bagian dari cara kerja untuk membangun peradaban. Ya, betul. Ya kan? Betul. Demokrasi adalah pilihan peradaban. Ya. Dipilih langsung oleh rakyat segala macam, apresiasi kita terhadap individu yang bisa dicabut oleh negara. Itu soal peradaban semua yang harus dirawat dengan serius. Betul. Elit politik kita nggak punya imajinasi ke sana. Ya kan? Nggak punya imajinasi gitu. Malah yang ada harus dikembalikan lagi ke DPRD segala macam. Gitu loh. Karena menganggap bahwa demokrasi itu seperti yang kita alami sekarang yang dianggap mahal dan segala macam, itu sebuah sistem yang final. Ya, gitu. Dia tidak melihat sebagai sebuah proses yang bisa saja gejalanya itu tidak menyenangkan. Yang harus dicari adalah kenapa gejala itu muncul, bukan gejalanya yang diambil. Yang jadi retorika alasan kayak gitu. Oke, Buya. Saya kira itu poinnya. Bang Ray, terima kasih. Buya, terima kasih. Ini catatan penting buat para elit politik ya, bahwa berkuasa itu tidak selamanya akan diganti dengan yang baru. Jadi standar-standar demokrasi tetap harus dipegang, diperjuangkan, dipertahankan, karena dengan cara itulah Indonesia bisa membangun peradabannya dan bisa bersaing dengan negara lain. Omong kosong kalau kita bicara mengenai Indonesia emas ya, kalau misalnya perilaku elitnya juga menjauh dari tujuan-tujuan besar itu. Demikian sahabat integritas, diskusi kita atau bincang kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.